Bertemu kembali sahabat petani tua. Lama kita tidak melaporkan perkembangan kebun alpukat petani tua. Hari ini kita lihat di akhir bulan September, kita lihat sudah banyak alpukat yang berbunga. Ini alpukat jenis Arjuna, sudah sekitar 4 tahun belum pernah belajar berbuah, tapi untuk kali ini berbunga cukup lebat. Dan ini dulu dikembangkan dari biji. Saya dikirimi teman alpukat, bukan dikirimi, dibawakan alpukat dari Sumatera, tepatnya Sumatera Barat. Kemudian bijinya saya tanam. Setelah 5 tahun di pot, kemudian saya pindahkan ke kebun lahan. Nah, setelah umur 3,5 tahun mungkin ya, setelah dipindah baru berbunga. Berbunga untuk pertama kali dan sangat lebat juga. Nanti kerja hari ini adalah pertama memotongi rumput, membersihkan rumput-rumput karena mau masuki musim hujan. Nanti ketika sudah turun hujan pertama, maka pupuk-pupuk yang di dalam karung akan ditebarkan di sekitar pohon alpukat. Kemudian juga yang ini jenis Markus, bisa dilihat sudah berbuah untuk yang pertama kali juga, cukup besar-besar buahnya. Mungkin ada kalau yang besar 0,8 lah. Tapi ini yang unik adalah, yang perlu mendapat perhatian adalah mulai adanya yang rusak kulitnya. Mungkin ini diserang lalat buah, karena tahun lalu alpukat gagal diserang lalat buah. Nah, nanti saya cerita bagaimana saya mencoba mengatasi lalat buah dengan menggunakan perangkap lalat buah. Di dalamnya ada Verocop Markaptan. Seperti itu di labelnya, nanti akan saya spill. Dan kita akan menggunakan mesin potong rumput Yasuka. Cukup tangguh dan bandel ternyata. Hampir sejak dibeli sampai sekarang belum pernah dirawat. Semoga tetap tangguh. Ya, kita mulai dulu memotong rumput karena sudah cukup siang. Nanti kita sambung lagi spill masalah bagaimana membuat perangkap lalat buah ini. Saya membuat cukup banyak. Nanti juga saya akan memasang tambahan baru di sekitar Nah, ini gambaran bahayanya lalat buah. Jadi kalau lalat buah itu untuk alpukat, dia pada masih tingkat putik pun sudah diserang. Nah, setelah
umur seperti ini, baru sekitar mungkin 1-2 bulan sudah mulai membesar, buahnya gugur karena di dalamnya sudah terserang lalat buah. Ini seperti benjolan-benjolan itu adalah dari lalat buah, dan yang ada putih, titik putih itu mungkin dari hama penggerek batang yang juga akan menggerek buah. Jadi kita memang ketika alpukat sudah mulai berbuah, maka harus kita kendalikan, baik dengan membuat perangkap lalat buah maupun dengan melakukan penyemprotan. Tapi kita hindari penyemprotan ketika alpukat masih berbunga seperti ini, karena dia akan akan mudah rontok dan gugur, akhirnya gugur sehingga tidak bisa menjadi putik seperti ini. Jadi harus berhati-hati. Di sisi lain, ini kita juga tidak boleh membiarkan terserang lalat buah yang seperti ini. Maka kita bikin perangkap lalat buah. Perangkap lalat buah itu macam-macam. Nah, saya lebih menyukai yang seperti ini. Tutup kuning menggunakan botol aqua. Nah, lalat buah akan masuk sini, atau dengan membuat lubang di ini seperti ini. Kemudian di dalamnya kita kasih penarik lalat buah yang seperti saya sampaikan tadi, menggunakan Verocop Mercaptan. Tapi juga bisa merkaptannya kita menggunakan glumol. Glumol itu adalah berkat yang biasanya kita tempelkan di permukaan botol aqua, kemudian lalat buah akan nempel di sana. Ada lagi nanti kita memberikan feromon yang menarik lalat buah jantan, sehingga lalat buah jantan akan terperangkap di dalam jebakan kita. Nah, kalau Verocop Mercaptan nih, informasinya diminati selain oleh lalat buah jantan, juga lalat buah betina. Dua-duanya masuk. Kalau lalat yang glumol itu hanya diminati akan mengundang lalat buah jantan, sehingga diharapkan tidak terjadi perkawinan. Karena setelah perkawinan biasanya lalat buah akan mencari buah untuk menempatkan telurnya. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, lalat buah pada tingkat masih buah kecil seperti ini udah rontok. Nah, ini yang tersisa ada 3 buah, mudah-mudahan nanti sampai bisa dipanen. Ini bunga kedua. Sebelumnya di awal musim kemarau, alpukat ini jenis Marcus ini sudah berbunga, dan ini yang buahnya yang itu. Tapi banyak rusak oleh lalat buah. Nah, sekarang awal musim penghujan sudah keluar lagi bunga. Semoga nanti buahnya menjadi lebat. Jadi Marcus ini memang membutuhkan air yang cukup banyak, katanya 10 liter per hari harusnya. Nah, ini kemarin mengalami rontok, tidak bisa berbunga karena tidak sempat untuk menyiram, karena di sini memang airnya jauh. Nah, seperti ini pertumbuhannya. Ini kemarin di awal musim kemarau juga mulai menunjukkan akan berbunga, tapi karena kena kemarau yang cukup kering,
Sini jadi kering, jadi sebagian menguning, rontok. Nah ini baru tumbuh lagi. Tunas-tunas barunya baru tumbuh bersama dengan bunga. Nah kalau katanya, kalau ada bunga kemudian ada tunas baru, itu menunjukkan bahwa proses pertumbuhan, nutrisi mencukupi sehingga bisa diharapkan nanti buahnya juga akan bagus. Tapi katanya juga, ini katanya lagi kalau mendengar di YouTube channel-channel yang saya ikuti, buah yang terjadi di musim hujan ini kurang manis. Nah, ya kita harapkan nih rasanya bisa rasa sultan. Ini baru tumbuh kembali tunasnya. Kemarin sempat rontok semua karena musim kemarau yang cukup panjang. Seperti itu. Yang di pojok juga kelihatan mulai tumbuh, sempat mengalami kerontokan. Ini baru tumbuh kembali. Ini sebetulnya bersamaan ditanam dengan ini. Ini sebetulnya untuk sulaman saya, karena kiri kanan terlihat mati, maka di tengahnya saya taruh sulaman. Ternyata pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada yang sudah berusia 4 tahun dulu mati, kemudian banyak mati cabang-cabangnya, kemudian kita potong dahan utama dan sekarang tumbuh. Tapi ya baru segini. Jadi sebetulnya kalau sudah mengalami seperti ini, lebih baik diganti dengan yang baru, karena menunggunya juga lama ternyata. Baik diganti yang baru, karena yang baru kalau jenis yang unggul segala macam dia akan cepat tumbuh. Ini nanti kita hanya uji coba bagaimana respon pertumbuhannya, itu sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Ini yang pada laporan saya yang dulu yang mengalami perlambatan tumbuh atau malah cenderung stagnan, kemudian daun-daunnya gugur, dahan-dahan ranting dahannya kemudian mengering, akhirnya saya tebang, saya potong. Nah saya coba seperti ini, menutupi ujung-ujungnya biar tidak terjadi penguapan, sehingga bisa tunas baru tumbuh, pohonnya tidak kering sampai ke bawah ke akar. Mungkin demikian dulu sementara laporan. Jadi yang memiliki, yang baru belajar menanam alpukat, saya tidak memberikan statement untuk para suhu peralpukatan, tapi mungkin kepada yang baru belajar seperti saya, jangan lupa mengatasi masalah lalat buah kalau memang di sekitarnya banyak lalat buah. Saya tahun lalu gagal, semua buah gagal karena terserang lalat buah. Nah ini jenis pameling sudah mulai tumbuh menjadi pentil bunganya. Tahun lalu sebetulnya di awal musim kemarau juga berbunga, tapi kemudian banyak gugur, kalah lalat buah. Nah sekarang mulai berbunga lagi. Hampir semua alpukat sekarang sudah mulai berbunga, sekitar 70% sudah berbunga, kecuali ini yang berada di tengah-tengah. Mungkin ini kalah dalam berkompetisi cahaya ataupun nutrisi, sehingga pertumbuhannya melambat. Sedang dipikirkan mungkin akan diganti dari 2 pohon ini, akan saya jadikan 1 saja berada di tengah-tengah ini, biar optimal pertumbuhan semuanya. Nah oh ya, di sana juga ini salah satu cara yang saya lakukan juga, membungkus yang sudah besar-besar saya bungkus biar tidak bisa dimakan lalat buah. Nah, karena sebagian sudah terserang. Seperti ini yang putih ini itu sudah terserang penggerek. Nanti pasti di dalamnya berulat. Nah, saya coba bungkus ini. Ini adalah jenis Miki. Nah, itu terlihat sudah mulai kutu kebul. Nanti mungkin kalau sudah agak besar, besarnya mungkin, nah ini seperti ini kutu kebul sudah sebesar ini, mungkin saya akan semprot. Kalau sekarang masih berbunga, sulit untuk, resikonya tinggi
kalau dilakukan penyemprotan. Nah, di atas terlihat buahnya tidak terlalu bagus, banyak boncel-boncelnya. Jadi ini terlambat untuk mengatasi serangan lalat buah. Nah, ini model perangkap alat buah saya tebar di pojok-pojok, tapi mungkin juga masih salah. Nanti ada mungkin yang suhu yang bisa memberikan masukan. Nah, ini yang terserang kecil-kecil sudah terserang lalat buah tuh, seperti ini. Nah, ini yang saya bungkus yang masih bisa diselamatkan, mungkin yang masih utuh ya. Semoga nanti yang kedua, bunga yang kedua ini 2 tahap, belum dipanen sudah keluar bunga lagi seperti ini, bisa hasilnya lebih baik. Ini juga baru ditanam setahun yang lalu, kemarin kena kemarau, sebagian mengering. Habis ini semaknya akan kita babat ya. Terima kasih.